Ya, pemirsa, di tengah dinamika politik global yang kian kompleks, isu perdamaian Palestina bukan lagi sekadar wacana moral, melainkan kebutuhan strategis. Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza ini adalah langkah strategis oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk konkret kita untuk memberikan sikap membela kemerdekaan Palestina. Nah, untuk membawa kedamaian di bumi para syuhada, tentu saja itu merupakan amanat dari proklamasi kita. Bersama pengamat politik Agung Baskoro, kita akan mengulas sejauh mana perjuangan pemerintah Indonesia yang kini mendapatkan dukungan dari para ormas Islam dan para menteri luar negeri tanah air. Selamat petang, Mas Agung. Sehat, Mas? Alhamdulillah, selamat petang, Mas Jemi, pemirsa semua. Terima kasih Mas Agung sudah bergabung bersama kita. Mas Agung, kalau saya sedikit mengutip pernyataan dari Pak Mensesnek, beliau menyatakan bahwa perbedaan pandangan itu bisa saja terjadi karena memang pesan dari Presiden mungkin belum tersampaikan secara utuh. Nah, ini kan setelah kemarin mengundang para tokoh ulama, ada juga kiai pondok pesantren, dan hari ini ada Menlu. Ini akhirnya para perwakilan dari masyarakat Indonesia sudah mulai jelas, jadi semuanya setuju, mendukung begitu ya. Bahkan sebelumnya ada ormas seperti MUI yang tadinya tidak mendesak untuk segera keluar dari BOP, ini malah sepakat begitu ya. Pesannya sudah clear, Mas Agung. Ya, pertama dan yang utama saya mengapresiasi secara institusional ya, lembaga kepresidenan cepat tanggap untuk segera mengundang ormas-ormas Islam termasuk juga ya para ex-menteri luar negeri agar kebijakan bergabung dengan Board of Peace ini tidak disalahpahami oleh semua, termasuk oleh rakyat kita. Karena kita tahu pemerintah hari ini menghadapi geopolitik dan geostrategis yang cukup rentan dan begitu ekstrim berubah, sehingga kita bergabung dengan banyak organisasi, institusi itu sebuah keniscayaan. Dan saya melihat Board of Peace ini layaknya organisasi, Mas Jemi ya. Tidak ada yang berubah. Keberpihakan kita soal Palestina, mendukung kemerdekaannya, ya supaya ya serangan terhadap Gaza juga tidak terus terjadi. Semacam itu kita berselancar di antara banyak orang hari ini, dan harapannya hal ini bisa kita orkestrasi dengan baik di Board of Peace, di PBB, di BRICS, dimanapun ya organisasi multilateral yang kita bergabung di dalamnya. Yang kedua, secara personal ini sebuah itikat baik dari Presiden untuk memastikan kebijakannya ya bisa dipahami, bisa didengar, sekaligus beliau bisa mendengar juga aspirasi ya tokoh-tokoh agama kita, kemudian ex-menteri luar negeri, termasuk masyarakat, supaya apa objektivitas itu bisa tercapai, dan harapannya ketika harus ya merevisi kebijakan ataupun merubah arah kebijakan luar negeri kita memang berdasarkan ya aspirasi data yang ada, dan harapannya bergabungnya kita di Board of Peace bisa semakin mengoptimalkan ya peran-peran politik luar negeri kita, dan di saat yang sama kita juga bisa menghindari ekses ya ekses di luar soal politik luar negeri, utamanya ekonomi. Karena Amerika ini suka atau tidak hari ini kan punya kuasa yang besar, dan kita tidak mau kena dampak dari ekses penggunaan kuasa yang kadang kita lihat cenderung ugal-ugalan, dan itu cukup mengancam ya masyarakat kita khususnya di misalkan di bidang ekonomi, karena Amerika Serikat pangsa pasar besar misalkan untuk produk tekstil kita, garmen kita, ya mungkin makanan perikanan kita, perkebunan dan seterusnya. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mas James. Kalau saya petik pernyataan dari mantan Menlu RI Pak Alwi menyatakan bahwa ya ini adalah langkah konkret begitu Mas Agung. Bagaimana kita bisa membela kemerdekaan Palestina kalau kita tidak bergabung dalam BOP. Kalau menurut Anda sebenarnya apa dampak ke depan terhadap perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina? Iya, harusnya semakin optimal ya, karena kita bisa berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk dengan Amerika, termasuk dengan negara-negara Arab, bahkan ya walaupun kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, minimal ya eksistensi dan esensi kita berada di organisasi itu terlihat dan tampak gitu, sehingga harapannya bisa memberikan dimensi tersendiri ya kepada Israel untuk lebih bijak ya merespon semua hal terkait Palestina, Gaza dan seterusnya. Karena kita harus melakukan diplomasi yang efektif, tapi juga mampu dipahami oleh masyarakat kita yang melihat soal Palestina, soal Gaza itu adalah soal hitam dan putih, Mas Jamie. Padahal di saat yang sama sebenarnya politik itu terkadang di tengah abu-abu, dan mau tidak mau kita harus terus mencari titik temu ya, harus terus mencari alternatif celah-celah yang bisa memastikan
ya penderitaan rakyat Palestina, rakyat di jalur Gaza itu bisa diminimalkan. Dan apa yang dilakukan Presiden itu satu hal yang menurut saya harus dipahami, harus disosialisasikan terus supaya tidak timbul ya seawas sangka yang tidak perlu, yang arahnya itu justru kontraproduktif bagi stabilitas nasional seperti itu. Pesan Prabowo cukup tebal dalam pertemuan kemarin dengan ulama dan hari ini dengan para Menlu, mantan Menlu, bahwa dua hal tujuan kita ke BOP adalah untuk membuat kedamaian di wilayah Gaza dan tentu saja yang kedua untuk perdamaian untuk kemerdekaan Palestina. Tapi kita sadar betul bahwa setelah kita bergabung pada pertengahan Januari lalu, di akhir bulan masih ada serangan begitu. Langkah konkret dengan kita bergabung ini seperti apa Mas Agung sebenarnya? Misalnya kita bisa menegur, menyurati langsung Israel itu seperti apa? Iya, dalam konteks ini kita mestinya bisa langsung memberikan tuntutan aspirasi kepada Presiden Trump ya, sebagai ketua dari Board of Peace itu apa, kemudian esensi dari organisasi ini, kalau Israel masih saja menyerang Palestina semacam itu, karena ini yang kita tidak mau gitu. Dan harapannya ini bisa menjadi common sense dari seluruh anggota Board of Peace untuk menekan ya Amerika sebagai pemimpin organisasi ini agar Israel benar-benar tunduk terhadap perjanjian yang sudah disepakati untuk tidak melakukan serangan-serangan yang brutal semacam itu yang tidak memberikan korban besar bagi rakyat Palestina. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga kita bisa mengakselerasi organ-organ yang lain ya, apakah itu PBB, OKI, BRICS dan seterusnya untuk memberikan solusi-solusi alternatif Mas Dini ya. Dalam artian misalkan bagaimana melakukan efektif Israel supaya ya berpikir ulang untuk tidak melakukan hal serupa berupa ya apakah memang perlu ada mediasi yang lebih intensif ya, apakah memang perlu ada hal-hal yang lebih agresif lagi supaya ya aksi-aksi brutal Israel ini bisa diminimalkan melalui diplomasi di luar BOP sendiri seperti itu. Jadi kita tetap aktif di semua lini organisasi dan BOP ini tidak lebih dari organisasi lainnya seperti itu Mas Kim. Ini kan kita memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina khususnya. Ini merupakan amanat proklamasi yang dipegang oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Nah sebenarnya langkah konkret ini bukan tanpa risiko begitu ya. Kira-kira kalau dari risiko ke depan untuk dampak ekonomi, stabilitas dan juga luar negeri seperti apa yang akan kita hadapi? Ya, ya sebenarnya ketika kita sudah bergabung di Board of Peace, ekses ekonominya bisa diminimalkan. Kita justru lebih optimal untuk melakukan politik luar negeri bebas aktif itu. Dalam artian aspirasi kita untuk menuntut kemerdekaan rakyat Palestina seutuhnya itu mestinya bisa lebih tercapai karena kita punya alternatif lewat Board of Peace selain organisasi-organisasi yang sudah saya sebutkan di awal. Sehingga harapannya ini bisa memberikan semacam sumbangsi besar bagi perdamaian dunia dan harapannya masyarakat paham bahwa konteks situasi geopolitik dan geostrategis yang si rentan ini perlu direspon dengan hal-hal yang luar biasa. Tidak bisa dengan ya, kacamata hitam dan putih. Dan saya berharap komunikasi intensif pemerintah terus dilakukan ke pihak-pihak di domestik di tanah air ya. Kalau misalkan sudah ke tokoh agama, kalau misalkan sudah ke ex-menteri luar negeri, saya kira teman-teman media, teman-teman LSM, NGO yang memang concern dengan isu Palestina, politik luar negeri kita, itu juga bisa juga diundang di episode berikutnya setelah ini karena saya berharap kebijakan pemerintah untuk ya mendorong perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina, itu mendapat dukungan penuh rakyat kita tanpa ada sangka yang tidak perlu, Mas Jenny. Mas Agung, ini sebelum pertemuan kemarin hingga hari ini, mungkin publik luar begitu ya juga menilai, oh ternyata sikap dari Presiden dari Indonesia ini cukup ditentang oleh beberapa ormas sebelum pertemuan hari ini dan juga kemarin. Nah setelah pertemuan ini pesan apa yang ingin disampaikan Indonesia kepada dunia melalui sinergitas ini yang akhirnya satu suara dalam perjuangkan kemerdekaan Palestina? Iya, saya kira kan kita beruntung dipimpin oleh Presiden Prabowo yang punya latar belakang militer Mas Bini ya, sehingga memang mindset dan skill set itu yang saya kira disosialisasikan secara atraktif oleh Presiden kepada seluruh ormas agama maupun tokoh-tokoh lainnya karena memang situasi hari ini memang tidak pas, penuh ketidakpastian dan sangat rentan terhadap beragam macam ya resiko perang katakan demikian dunia ketiga misalkan
Jadi kita mau nggak mau harus merespon itu dengan kacamata yang lebih luas, yang lebih lentur, agar tidak menjadi korban dari situasi semacam ini. Ya, utamanya soal-soal ekonomi kita yang hari ini di domestik pun sedang mengalami ya penurunan semacam itu. Jadi kita harus mitigasi sejak awal supaya ekses dari luar itu tidak ya terjadi di tanah air semacam itu. Dan apa yang dilakukan oleh Presiden sebuah ya langkah awal preemptif ya movement gitu. Jadi ini saya kira patut kita apresiasi gitu, dan memang semakin banyak yang diajak komunikasi, semakin banyak yang disosialisasikan soal bergabungnya ya movement dari presiden untuk bergabung dengan board of peace, ataupun nanti ada langkah-langkah baru ya yang memang lebih progresif, ya saya kira nggak ada soal gitu. Jadi yang paling penting hari ini adalah bagaimana komunikasi intensif terus terjadi sehingga kolaborasi dengan siapapun bisa tercipta. Seperti itu Mas Yul. Baik, terima kasih banyak Mas Agung sudah berbagi pandangannya kepada kita. Kita juga harapkan bahwa bergabungnya Indonesia ke BOP ini membuahkan hasil sesuai dengan dua pesan Prabowo tadi, dan juga pemerintah menyatakan akan siap keluar jika memang sudah kita tidak bisa membuat perubahan dari Board of Peace tersebut. Terima kasih Mas Agung. Ya.